Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya mengenai yang berjudul Belajar secara daring dan luring pada masa pandemi di MA Al-Islam jurusan Ponorogo dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, poin A, yaitu mengenai pandemi. Pandemi mengubah tradisi kita. Kiranya inilah gagasan yang awam muncul berkelindan dalam diskusi publik, mulai dari cuci tangan setiap hari, penggunaan masker, hingga perjumpaan antar manusia. Tentu ini berat karena secara budaya dan psikologi kita tidak disiapkan. Dari semua pola kebiasaan sosietas yang berubah, sistem pendidikan pun disentuh kultur baru, face to face menuju screen to screen. Persoalan yang terjadi adalah sistem pendidikan berubah namun metodologisnya masih sama. Nampaknya COVID-19 masih dituduh sebagai penyebab perubahan sistem. Masih sedikit kalangan yang melihatnya sebagai sebuah paradigma berpikir yang menentang sistem metodologis tersebut, termasuk konten pembelajaran. Masih sedikit mahasiswa yang melihat proses pembelajaran virtual sebagai bagian dari cara sektor pendidikan berkontribusi terhadap persoalan kebangsaan. Menjawab tantangan yang ada dalam tulisan ini, saya ingin menawarkan gagasan mengenai sistem pendidikan virtual yang dilandasi oleh orientasi yang mengarah pada kecemasan global yang dengannya kaum pendidik juga menjadi saksi mata merebaknya virus corona dapat terlibat dalam usaha pengentasan penyebaran virus sekaligus implikasi yang ditimbulkan oleh dalam cakupan yang lebih luas. Poin yang kedua, pembelajaran virtual sebagai opsi fundamental. Menarik untuk dilihat bahwasanya kendati secara psikologi manusia zaman ini tidak disiapkan untuk menghadapi implikasi wabah COVID. Namun, kelihatannya peradaban manusia menunjukkan kesiapan atribut dari aspek eksternal. Kita menjumpai masker, hand sanitizer, juga produk makanan dengan asupan vitamin C yang cukup telah ada jauh sebelum terjadi pandemi. Demikian pun proses relasi virtual termasuk belajar online. Pandemi terjadi di saat digitalisasi merajai generasi. Tiba-tiba saja jantung peradaban setiap negara dengan cepat memanfaatkan kebijakan virtual sebagai pengganti tatap muka secara langsung dalam urusan tata kelola kenegaraan. Dalam aspek internal, manusia telah dilengkapi oleh sistem kekebalan tubuh sekaligus kemampuan beradaptasi sebagai senjata pribadi, musuh yang tak terlihat namun bergerak dengan skala cepat. Dari dua sisi ini, mari kita melihat ke dalam sektor pendidikan. Kita mungkin masih mengetahui bahwa sektor pendidikan berkembang di dalam sejarah dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, juga mencobai bahwa setiap generasi pada zamannya, kendati secara evolutif, mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang demikian. Dalam konteks pandemi, kita memang disentuh kultur baru, belajar online. Namun pada saat yang sama, kita generasi pembelajar saat ini tidak lain generasi milenial dengan digitalisasi sebagai karakter utama. Sadar atau tidak, belajar online dalam konteks pandemi merupakan sebuah pilihan yang paling mungkin diterapkan dalam sektor pendidikan. Artinya, setiap negara wajib melakukan hal yang sama. Ketika sebuah gerakan dilaksanakan secara serempak dalam tataran global, maka ada suatu kesadaran yang lain yang harus dipertimbangkan, seperti belajar online bukan hanya sebuah pilihan yang bersifat antropologi, sosiologi, ataupun pedagogi, melainkan suatu pilihan moral, yakni tanggung jawab setiap kita terhadap kehidupan orang lain. Ini adalah pilihan etis, sebuah optio fundamental. Kesimpulannya, masa pandemi ini mendorong kita untuk beradaptasi pada suatu kesadaran keadaan yang baru atau the new normal. Pada mahasiswa dan dosen juga beradaptasi sebagai pembelajaran online. Dengan platform digital, kita akhirnya semakin dekat dengan evolusi sebagai homo digital. Pembelajaran online juga menjadi kritikan bagi pemerintah untuk menata masyarakat dan memberikan pendidikan yang jelas agar terbebas dari belenggu keterbelakangan pendidikan. Semua implikasi yang saya maksud di atas adalah orientasi pembelajaran online di tengah pandemi. Kita semua adalah saksi mata dan generasi yang akan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang setelah pandemi ini. Sekian, terima kasih.